Halo teman-teman semua, tahu nggak sih saat kita bermain, meniup balon, ataupun beraktivitas, tubuh kita tetap bisa bekerja dengan baik loh. Semua itu tidak lepas dari proses pernapasan. Sebelum kita belajar lebih jauh tentang sistem pernafasan, mari kita simak video pembelajaran kali ini. Melalui media video pembelajaran ini, diharapkan dapat mengidentifikasi alat-alat pernafasan beserta fungsinya, serta dapat menjelaskan proses pernafasan manusia. Kalian tahu nggak sih, apa sih itu bernafas? Dan mengapa sih kita perlu bernafas? Bernafas adalah menghirup oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Bernafas sangatlah penting karena kita membutuhkan oksigen untuk membentuk energi. Kelebihan karbon dioksida juga harus dikeluarkan agar tidak meracuni tubuh. Bernafas merupakan proses otomatis atau terjadi tanpa kita sadari. Karena itu, kita nggak pernah kejadian lupa bernafas. Bahkan saat kita tidur pun, tubuh kita masih bernafas loh. Lalu, bagaimana sih sebenarnya kita bisa bernafas? Yuk ikuti aku untuk mengetahui lebih jauh tentang sistem pernafasan kita. Sistem pernafasan kita terdiri dari hidung, pangkal tenggorok atau laring, batang tenggorok atau trakea, cabang batang tenggorok atau bronkus, dan paru-paru. Melalui lubang hidung, udara mendapatkan jalan keluar dan masuk ke dalam tubuh kita. Selain itu, udara juga bisa masuk melalui mulut loh. Namun, jika kita bernafas menggunakan hidung, akan lebih baik loh. Karena terdapat lendir dan rambut-rambut halus. Rambut-rambut halus ini berfungsi untuk menyaring udara yang mengandung kotoran dan kuman penyakit. Sedangkan selaput lendir berfungsi untuk mengatur suhu udara yang akan masuk ke paru-paru dan mengatur kelembapan udara agar sesuai dengan kelembapan tubuh. Hidung juga jalur yang langsung terhubung dengan alat pernafasan berikutnya, yaitu tenggorokan. Tenggorokan adalah alat pernafasan yang kedua. Pada tenggorokan terdapat pangkal tenggorok atau laring dan batang tenggorok atau trakea. Pada bagian dinding batang tenggorok terdapat selaput lendir dan rambut-rambut halus yang selalu bergetar yang berfungsi menutupi benda-benda asing yang akan masuk ke dalam paru-paru. Kemudian, pangkal tenggorok yang disebut laring menghubungkan hidung dengan batang tenggorok atau yang biasa disebut trakea. Pada ujung trakea terdapat bronkus, yaitu percabangan yang menghubungkan trakea dengan paru-paru kiri dan kanan. Paru-paru ini terletak di rongga dada. Jika kita menghirup udara, maka udara masuk ke paru-paru. Lalu, kemana lagi ya? Melalui bronkus menuju cabang dari bronkus yang disebut bronkeolus dan berujung pada gelembung paru-paru yang juga disebut dengan alveolus. Pada alveolus ini terdapat pembuluh darah di mana terjadinya pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida. Wah, sekarang sudah makin paham ya tentang bagaimana cara manusia bernafas. Dengan pengetahuan ini, kita harus bersyukur kepada Allah karena telah menyediakan oksigen gratis untuk kita bernafas. Agar kita tetap nyaman bernafas, yuk jaga kebersihan lingkungan dengan menanam pohon. Selain itu, kita harus selalu menjaga organ pernapasan dengan makan makanan bergizi, olahraga teratur, menghindari kebiasaan buruk seperti merokok.
Sekarang kita sudah memahami bagaimana pernafasan manusia bekerja, mulai dari udara masuk hingga keluar kembali. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan organ pernafasan kita.